Mereka pun masuk membuka pintu besi itu secara paksa menggunakan sebuah alat yang entah didapat dari mana. Saat mereka memasuki ruangan dan akan mengevakuasi tubuh korban, sejenak Q memperhatikan tangki oksigen milik korban yang sudah kosong. Tak lama kini mereka semua sudah berada di atas kapal bersama dengan korban yang bernama Ikezoe. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh teman korban sendiri, yang sama-sama berprofesi sebagai dokter, bahwa Ikezoe tewas disebabkan oleh pukulan di kepala dan terdapat kandungan alkohol di dalam darah korban. Mendengar hal itu, salah satu dari teman korban yang lain berspekulasi kalau korban mungkin sengaja masuk ke ruangan itu dan tanpa sengaja pintu itu terkunci sendiri, dan karena panik tanpa sengaja membenturkan kepalanya sendiri di atap kapal tersebut dan tewas karena ruangan itu sepenuhnya terkunci dari dalam. Saat dalam perjalanan menuju ke darat, terlihat Q yang memikirkan sesuatu dan bergumam sendiri hingga terdengar oleh teman-teman yang membuat mereka menjadi bingung. Q menanyakan pada Ryu, apa benar semakin dalam kita menyelam, semakin banyak oksigen yang digunakan? Ryu mengangguk mantap membenarkan pernyataan Q. Q pun bergegas memeriksa tabung oksigen melalui regulator yang sebelumnya pernah mereka gunakan. Melihat kelakuan Q, Ryu pun mulai menyadari sesuatu. Ryu pergi ke tempat para orang dewasa meminta sebuah kotak obat dengan alasan untuk mengobati salah satu teman yang terluka. Tak lama mereka pun kembali dengan yakin dan kompak mengatakan, kini mereka semua sudah berkumpul dan Q mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah kasus pembunuhan. Dengan tenang Q menjelaskan bahwa dirinya sempat melihat regulator milik korban dan mengetahui kalau tabung oksigen milik korban sudah kosong, dan ini suatu hal yang aneh. Ada orang yang menyelam di kedalaman 30 meter dengan tangki yang kosong. Salah satu dari orang dewasa itu mengatakan mungkin saja udara keluar dari regulator tersebut. Q menjawab, jika itu benar, maka salah satu sudut ruang kamar itu akan isi oleh sebuah udara. Namun hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, korban tidak tewas di dalam ruangan itu. Dia mungkin sudah dibunuh di tempat yang lain kemudian dipindahkan. Seorang wanita dewasa itu mengatakan, bukankah ruangan itu terkunci dari dalam? Giliran Q yang menjelaskan, itu hanya sebuah trik sederhana, karena untuk menguncinya bisa dilakukan dari luar. Lalu Ryu mengeluarkan sebuah benang jahit yang biasa digunakan untuk sebuah operasi, yang Ryu dapatkan dari kotak obat yang sebelumnya dirinya pinjam dari para orang dewasa. Lalu Ryu menjelaskan trik pelaku untuk mengunci pintu itu dari luar. Pertama, ikatkan benang ke pengunci pintu tersebut. Setelah menutup pintunya, tarik benang tersebut dengan perlahan, dan pintu akan terkunci seolah dari dalam. Lagi, salah seorang pria dewasa berkacamata itu mengatakan, kalau itu hanya sebuah trik angan-angan anak kecil saja. Jika memang benar pelaku menggunakan sebuah benang, seharusnya mereka menemukan benang tersebut saat membuka pintu itu. Ryu melanjutkan perkataannya, seharusnya mereka sebagai seorang dokter tahu bahwa benang yang Ryu pegang itu dapat larut di dalam air setelah beberapa waktu. Seorang orang dewasa yang menggunakan baju putih itu mengatakan kalau itu mustahil, karena benang itu tidak akan larut dalam waktu 30 menit. Mendengar hal itu, Ryu hanya terdiam. Dan para orang dewasa mulai mencemoohkan mereka dan mengatakan kalau orang-orang dari DDS tidak sehebat yang mereka kira.